Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi kedua. Karena sesi pertama kita sudah bicarakan mengenai tupoksi dari Perum Bulog Provinsi Lampung bersama Wakil Pemimpin Wilayah Kanwil Bulog, Bapak Lili Nurholi, dan Pak Harmein Indra Pohan, Manajer Pengadaan Bulog Lampung. Ya Pak Harmein, tadi yang menarik tadi soal beras kita itu, artinya produksi beras kita ya, diolah, penggilingan atau dan sebagainya, gimana Pak? Dilanjutkan Pak Harmein. Baik, yang tadi yang saya sampaikan, saya juga baru tahu singkatannya karena lupa tadi. Oke. Jadi kita punya MRMP itu artinya Modern Rice Milling Plant. Jadi penggilingan yang sudah termodernisasi. Jadi beras kita itu di penggilingan di situ jadi produk gitu ya? Iya. Dari gabah. Iya, dari gabah. Iya. Gimana? Jadi untuk bisa diketahui bersama bahwasannya Bulog itu tidak hanya memproduksi itu beras Bulog medium seperti pada umumnya yang mungkin masyarakat masih kenal Bulog itu hanya produksi beras raskin, itu salah benar. Nah, tapi yang saat ini Bulog sudah bertransformasi. Jadi Bulog sudah menciptakan selain beras medium ada beras premium. Nah, yang beredar di pasaran, di supermarket, bahkan di pasar tradisional itu sudah ada merek beras kita Pak, walaupun belum begitu kami besar promosinya karena kita tahu bahwasannya kita ini selain penugasan untuk operasi pasar yang sebelum seperti biasa. Nah, bisnis kita adalah menjual beras premium tadi. Beras premium ya? Ya. Dengan nama dagangnya apa itu Pak Harmein? Mereknya beras kita Pak. Beras kita ya? Ya, tersedia dengan kemasan 5 kilo dan 10 kg. Oh gitu ya Pak Lili. Sudah ada di pasar-pasar gitu Pak Lili produk beras kita itu 5 kilo, 10 kilo Pak? Sebenarnya sudah Pak, cuma tadi sampaikan Pak Harmein memang kurang mau banyak lah Pak. Jadinya produksinya atau marketnya gitu. Tentunya harganya bersaing gitu ya Pak Harmein dengan harga Sangat pasar ya? bersaing Pak. Iya Pak Lili ya? Iya. Bersaing ya? Bersaing. Karena kan merek-merek lain juga banyak di pasaran. Betul. Nah, mungkin kita yang kami pernah bicarakan juga sama Pak Lili, bahwasanya masyarakat kita sekarang ini banyak itu bukan membeli beras tapi mereknya yang dibeli. Karena mungkin sudah biasa dengan merek A, pasti dia akan beli merek A terus. Walaupun harga merek B itu lebih murah, tapi mungkin sudah biasa dia makan merek A, dia nggak akan beli. Jadi untuk mengubah mindset masyarakat itu tidak seperti kita gara-gara harga dia langsung berubah, enggak. Tapi tentunya karena Bulog ini kan main di bisnis beras ini Pak Lili kan memang itu core bisnisnya. Jadi ketika menjual beras premium merek Bulog punya, itu tentunya kualitasnya terjamin ya, gitu ya Pak Harmein? Pasti terjamin Pak. Karena gini juga Pak, kita tahulah kalau dulu kan Bulog jalur raskin. Ya, betul. Pandangan masyarakat pasti ya kurang ya. Nah, tapi jangan salah, sekarang ini kita sudah banyak melakukan perubahan. Dan masyarakat perlu juga tahu bahwasannya perubahan itu bukan hanya di beras. Kita tidak hanya jualan beras, tapi yang seperti yang mungkin sudah tahu, seperti ada gula, minyak goreng, ya, tepung terigu, gula, termasuk daging beku. Nah, jadi kami sudah transformasi, bahkan kami juga ada merek-merek lain, tidak hanya beras, contohnya nih di tempat lain itu ada yang jual namanya seperti mie instan ya Pak ya, baru gitu ya. Jadi kita udah merambah ke bisnisnya tuh, sifatnya tuh tidak hanya penugasan, tapi udah bersifat seperti bisnis pada perusahaan swasta pada umumnya. Itu yang istilah Bulog itu KP kayak pengadaan kayak barang-barang itu apa istilah PK, RPK ya, RPK apa rumah pangan kita ya. Oke, nanti kita lanjutkan soal RPK itu ya. Tapi saya tertariknya soal pengadaan beras ini Pak Nurholi. Targetnya sendiri Pak Harmein tahun inilah untuk pengadaan atau penyerapan beras. Kalau kita Pak, pengadaan yang diberikan oleh
Bulog pusat Hmm. ke Bulog Kanwil Lampung, itu berasnya aja itu yang untuk medium cadangan beras pemerintah itu kurang lebih 88.000 ton 88.000 ton tahun ini ya? tahun ini. Sekarang 2020. udah posisi berapa itu? Posisi sekarang kita sudah mencapai 24%-nya, itu berarti sudah bentar saya cek Sampai bulan tiap hari Oktober ya? itu, iya, akan berjalan terus. Nah, Iya. sekarang itu kita sudah melakukan penyerapan ini menurut data kami per 13 Oktober sebanyak 25.000 ton. Dari rencana target 88. Jadi masih realisasinya tuh masih kecil, Pak. Ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun tinggal beberapa bulan, Iya. mungkin kami tetap optimis untuk mencapai target itu. Target 88. Biasanya memang setiap tahun realisasinya tercapai gitu ya Pak Harmi. Kalau target sih memang bahasa target itu kan Pak pencapaian ya. Betul betul. Yang namanya pencapaian sampai 100% itu saya perhatikan sih belum. Tapi kita sudah mencapai lebih dari separuhnya, itu sudah prestasi Pak. Betul. Jadi kita iya. lebih maksimal dalam penyerapan. Kalau harga pembelian apa istilahnya Pak? HPP. Ini harga pembelian pemerintah Iya, ya masih itu Pak ya. masih. Untuk pengadaan penyerapan Masih. itu gimana sekarang Masih. posisinya untuk tahun 2022 ini? Masih Pak, kita masih menggunakan HPP dari pemerintah Kemendak itu untuk beras 83, kemudian gabah 56 ya, 36 ya, 53 ya. Iya, 53. Kemarin pemerintah memutuskan ada fleksibilitas harga untuk menarik minat dari mitra, dari siapapun lah, Kami dan kami, yaitu beras di angka 88.500, kemudian berasnya GKP-nya, sorry gabah GKP-nya itu 5650. Jadi artinya bahwa pemerintah menaikkan harga itu untuk merangsang pelaku perberasan, Iya. untuk memasukkan barangnya ke Bulog ya. Iya, karena persaingan selain diserap oleh Bulog mungkin banyak juga yang ambil ya Pak ya untuk bisnis gitu ya. Itu apa kadar airnya dan Masih. persyaratannya masih Pak, masih seperti yang dulu. gitu ya. Gitu ya. Berapa persen itu kan ya soal Iya. nggak kering dan sebagainya ya Pak Armin ya. Iya. Jadi sekitar masih ada ya sekitar kalau udah 88 keserap 24 ya sekitar 50 masih ada lah ya. Iya. Dan kayaknya nggak ada masalah itu Pak ya, apalagi kata Pak Khalid tadi soal produksi padinya cukup baik ya. Kalau musim tanamnya sekarang ini kira-kira panen ini kapan itu Pak? Untuk tahun ini? Di bulan Untuk saat ini di Lampung Pak, Ah. itu sudah ada beberapa daerah yang sudah mulai panen. bulan ini, Oktober Ya, ini. Dan Oktober ini kan bisa dikatakan bukan panen rendang Pak. Kita bilangnya itu panen gadu, panen kedua. Nah, panen kedua ini sebenarnya sih nggak semaksimal atau nggak sebanyak panen rendang di bulan 4 atau bulan 5 ya. Nah, di bulan 10 ini tetap masih sampai dengan sekarang kita melakukan pengadaan atau penyerapan. Oh, lagi sibuk-sibuknya dong Pak Harme ini. Ya lumayan. Turun ke lokasi-lokasi ya, Iya. lapangan itu ya, baik Iya. kabupaten kota tentunya ya Pak. Ya pastinya kita kan ada namanya Satgas Pangan sama kemitraan tadi Pak. Oh iya. Jadi melalui mereka, informasi dari mereka, ya kita juga cukup monitor aja daerah mana yang bisa melakukan penyerapan. Kira-kira realisasinya insya Allah itu kan sekitar 88 lah ya, Iya. 50%. Dan kami targetnya mungkin insya Allah lah 25.000 ton sampai akhir tahun lagi lah tambahan. Oke, Pak Harmin dan Pak Milik yang Holik, kita akan lanjutin pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita bersama Wakil Pemimpin Umum Kanwil Lampung, Bulog Divri Lampung, Bapak Lili Nurholik, bersama Pak Harmin
Indra Pohan, manajer pengadaan Bulog. Tetap di Tegar TV.